cuma ingin tahu, gue mau nanya sama lo, 2 hari lagi itu hari apa? Gue tahu hari Selasa, udah waktunya ya bayar listrik, telepon, ledeng. Goblok lo. Goblok. 2 hari lagi itu ulang tahun pesta perkawinan kita yang ke-25 lo. Tahu? Buat apa pesta perkawinan 25 tahun tanpa anak? Aduh, anak jadi masalah. Tapi di Indonesia ini ada 500.000 panti asuhan. Jadi kalau kita minjem 1, 2, sampai 5 anak, gua rasa nggak masalah. Nggak masalah. Papa kok makannya rakus amat sih? Dari mana kamu belajar ngomong seperti ini? Ini pasti dari gandum gendeng itu. Mas Gandung bilang orang yang makannya cepet tuh namanya rakus. Didit, orang yang makannya cepet itu artinya cari duitnya rakus. Kalau gitu, beli laser disnya juga cepet dong. Dipraktis aja Pak makannya Pak. Apa lagi nih laser dis? Ini sudah jam berapa ini? Ayo cepat kamu ganti baju. Langsung berangkat ke sekolah sekarang. Ayo cepat ganti baju. Sekarang hari apa Pak? Hari apa? Hari apa? Hari apa Pak? Jumat, Sabtu. Minggu. Siska, kenapa kamu membiarkan saya pakai baju seperti ini? Ini kan baju kantor, ini kan hari Minggu. Ya kamu bangun tidur langsung gerabak gerobok pakai dasi. Saya pikir kamu lagi nyobain dasi baru. Berapa? Didit mau ke rumah temen, ada bisnis. Ini bisnis apa lagi? Ini rumah temannya jauh nggak dari sini? Enggak, dia paling main deket-deket sini juga. Si Didit kan sekarang udah mulai punya sikap, fans. Justru kita sebagai orang tuanya mesti bangga. Sikap apa tuh? Mas Gandung bilang, ada sikap yang paling penting dalam kehidupan anak kecil. Yaitu di saat dia memutuskan untuk berteman dengan orang tua seperti Mas Gandung itu. Makanya sekarang dia deket sama Mas Gandung. Hebat. Hebat si Gandung. Oh, dia sukses ngadalin anak gue. Hah? Semua panti asuhan marah-marah. Gua kena maki-maki. Ada-ada saja sih. Enggak. Ntar dulu. Kenapa lu nggak bilang? Kalau perlu, gua mau nyewa. Pakai argo juga nggak masalah. Gua mau. Emangnya taksi? Pakai pinjam-pinjaman, pakai argometer segala macam. Ada-ada saja sih mau pakai pinjam. Anak yatim piatu segala macam. Udah ah. Bodoh. Halo Didit. Sini. Ate lagi bingung. Kamu kelihatannya bingung juga. Coba Pak De pikir. Kata Mama, kalau Papa makannya cepet, cari duitnya juga cepet. Maka beli laser disnya juga cepet. Sementara papanya teman Didit yang makannya pelan-pelan, udah bisa beli laser dis. Oh, jadi Didit pengen laser disc juga? Iya dong. Pas. Ada sikap yang paling penting pada kehidupan anak kecil, yakni pada saat memutuskan pura-pura menjadi anak orang lain. Loh, dulu katanya sikap anak kecil yang paling penting ialah memutuskan untuk berteman orang tua kayak Pak De. Itu dulu, Dit. Sekarang sikap boleh berubah-ubah pada alam kemerdekaan. Gak mau ah. Pokoknya Didit nggak mau berubah sikap. Dit, mau nggak Pak De belikan laser disc untuk Didit? Laser dis. Iya. Didit kira ini saat yang paling tepat untuk berubah sikap. Bagus ya. Didit, rumah kamu itu di sini atau di sana? Begini, sudah lama sekali Papa ini ingin bicara dengan kamu. Tetapi Papa takut salah dugaan. Setelah melihat perkembangan pergaulan kamu dengan si Gandung Gendeng itu, akhirnya Papa memutuskan
bahwa kamu tidak boleh bersahabat lagi dengan si Gandung gendeng itu. Papa sudah terlambat membuat keputusan. Terlambat? Didit dan Pak De Gandung sudah membuat perjanjian untuk tidak bersahabat lagi. Oh, masa? Kalau Papa nggak percaya, boleh bawa Didit dan Pak De Gandung ke notaris untuk bikin aktenya. Notaris? Siska, notaris, Siska, notaris. Apaan sih notaris? Wah, sebegini Siska. Sekarang saya sudah berani mengatakan kalau Didit itu memang orangnya jenius. Jenius apanya? Orang pelajaran sekolahnya aja sama kayak kamu, suak begitu. Kalau ngomongnya ngocol kayak saya. Coba di mana letak jeniusnya? Loh, dia bisa membaca perasaan orang tuanya. Coba kamu bayangkan, sebelum saya memutuskan supaya dia tidak bersahabat lagi dengan si Gandung gendeng itu, sekarang malah dia lebih duluan sudah memutuskan untuk tidak bersahabat dengan si Gandung gendeng itu. Malah dia minta untuk dibawa ke notaris, bikin aktenya katanya. Idi kayak jual beli tanah pakai notaris segala. Didit, mau kemana kamu? Loh, setelah bikin perjanjian untuk tidak bersahabat lagi kan, kami bikin perjanjian baru. Didit pura-pura jadi anaknya Pak De. Fans, di mana sih letak jeniusnya? Jadi anaknya Gandung kan lebih dari bersahabat, fans. Kontak batinnya kan lebih kenceng. Gimana sih kamu? Iya. Di mana letak jeniusnya kamu? Di mana Didit? Di mana? Di mana jenisnya notaris? Aduh, kamu ini sudah keterlaluan. Sudah keterlaluan. Tapi cuma pura-pura kok, Pak. Justru pura-pura itu Didit lebih mengesankan kamu itu bersahabat dengan si Gandung. Tidak boleh. Dong, pantasnya Didit itu jadi cucu kamu. Dia sendiri yang ngomong. Ngomongnya begini, sikap yang paling penting dalam kehidupan anak kecil pada saat pura-pura jadi anak orang lain. Masya Allah, itu si Didit anak pinter. Kok jadi goblok begitu sih? Ngomongnya diangkat jadi anak model kamu. Ya aku belikan laser disc. Kamu mau beliin si Didit laser disc? Bagaimana sih? Gua aja belum punya laser disc. Tenang. Aku belikan kamu satu laser disc. Si Didit satu, jadi dua. Bener-bener tuh. Si Didit tuh memang anak pinter. Memang sih, ajaran Pak De jarang ada yang benar. Tapi laser disc-nya ini yang bikin yang nggak benar jadi benar. Oh, jadi di sini letak jeniusnya, fans. Kamu mau dibeliin laser disc? Iya dong. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa dong dibeliin laser disc. Kamu dibeliin juga, ya kan? Susiska. Tahu. Ayo cepetan. Mau ikut nggak? Enggak, saya mau di sini aja. Mojok. Ya udah, mojok aja sama. Itu suaminya itu makan jangkrik berapa biji sih kok mabuknya sekarang? Itu 7 biji, Sus. Tadi malam 2 pakai ekor. Jadi semuanya 9. Oh, ayah kalau lihat saya sewot banget. Pantesan ya saya lihat tampangnya kok kayak jangkrik sekarang. Agak-agak berisik ya, Sus. Begini sih Siska, rasanya tuh saya tuh tidak bermoral kalau mau minjem anak tanpa seizin ibunya. Ini yang benar yang mana nih? Pura-pura jadi anak atau pinjam anak? Suaminya suruh mingkem dulu, kenapa sih kok bacotnya gede bener? Fans, mingkem deh. Begini, 2 hari lagi kami tuh 25 tahun perkawinan. Ya, nah dasar Gandung ngomong nggak pakai mikir dulu. Dia bilang sama teman-temannya bahwa kami ini udah punya anak. Lah, kalau anaknya nggak kelihatan, bagaimana, kan saya malu jadinya. Itu namanya bukan malu lagi, Sus, tapi benar-benar memalukan. Nah, justru itu. Begini ya, antara Gandung dan Didit sudah ada agreement. Keinginan saya antara Siska dengan saya pun sudah ada agreement soal pinjam meminjam anak. Nanti ya, tamu-tamu itu akan banyak yang datang. Ya,
ada yang iseng, ada yang nanya macem-macem. Ngerti. Jadi saya harus bersikap lagi. Ya enggak juga sih, kamu pan dari pagi sudah berubah sikap 2 kali, masa sampai 3 kali? Ini kalau ada yang tanya, kamu harus jawab yang betul, ya? Nah, umpamanya nanti ada tamu yang iseng nanya ya, nah, yang pasti kamu sudah bukan anak Frans lagi, ya? Dewi, coba kamu pura-pura jadi tamu iseng. Didit, kamu anak siapa? Yang pasti bukan anak Pak Frans lagi kan? Aduh, goblok. Kamu itu harus ngaku anak saya, Gandum. Dewi, coba kamu pura-pura tanya lagi dah. Tapi Dit, kalau ada yang tanya namamu, kamu harus sebut nama Pak De Gandum di belakang namamu, ya? Dung, coba sekarang kamu yang jadi tamu iseng. Jadi semua tamu iseng ya? Diam, siapa namamu? Didit Gandum perkosa. Oh, bukan perkosa, prakoso. Dewi, dia mesti daftar P4 dulu, aku nggak nyamuk kalau begini. Pokoknya saya akan memutarbalikkan teori Laserdisc dengan teori saya. Teori apa lagi? Teori ikan mas koki. Nah, lu nih bener-bener sakit. Begini, selama ini kan Didit minta dibelikan ikan mas koki. Tetapi tidak pernah saya belikan. Karena saya tahu betul bahwa ikan mas koki itu akan dipelihara di bak kamar mandi. Nah, sekarang ini adalah timing yang tepat untuk merealisir harapan Didit. Biar bak kamar mandi kita itu penuh dengan ikan mas koki. Tidak ada masalah buat saya. Tidak ada masalah. Udah jamnya, fans. Minum obat deh. Oh, bila perlu kita bikin bak kamar mandi 2. Satu buat ikan mas koki dan satu lagi buat mandinya kita. Iya kan? Minum 2 obatnya, fans. Gandum. Hari ini teori Laserdiscmu akan saya bikin berantakan. Lihat apa yang saya bawa ini. Ikan mas koki buat Didit. Lu beli cuma satu, gua beli 150 ikan koki. Nah, lihat lu. 5 dalam keler. 145 gua simpen di dalam bak. Dia saking senangnya Frans ya. Kemarin dia masuk dalam bak, dia berenang-berenang sama ikan. Sialan telat lagi. Mana dia sekarang? Dia pergi ke terminal bersama Dewi. Ke terminal bus? Iya. Loh, kenapa lo goblok lo? Dia sebagai anak gua nggak bisa Frans, nggak bisa. Jadi dia praktek lapangannya sekarang di terminal bus. Praktek lapangan? Iya. Nah begini, anak lu tuh gua lepas di terminal bus. Dia pura-pura kehilangan orang tuanya. Ya, lapor dia sama petugas. Nah, dia minta dianterin ke rumah orang tuanya yang namanya Pak Gandum. Astaga. Gara-gara teori Laserdiscmu, Mas Gandum, anak saya itu sampai jauh main ke terminal segala. Mas Gandum, harga diri saya ini sudah jatuh. Gara-gara Mas Gandum mau beliin dia itu Laserdisc karena saya belum mampu beli Laserdisc. Lu pikir harga Laserdisc itu murah? Siapa yang mau beliin Laserdisc? Emangnya gua menteri sosial? Enak aja beliin anak orang. Pak, kembali 500 nih. Wah bu, kembalinya belum ada. Aduh si bapak gimana sih? Kalau gitu putar-putar deh sampai habis 500 ya. Jadi Mas Gandum nggak jadi beliin dia Laserdisc? Enggak dong, itu kan pura-pura. Didit juga jadi anak gua kan pura-pura. Syukurlah kalau begitu. Soalnya, waduh, kalau anak-anak sebesar Didit itu dibeliin Laserdisc,
Wah, bisa nonton melulu. Kapan dia belajarnya, ya kan? Iya. Ya tapi soal pelajaran kan itu bukan urusan gua, itu urusan orang tuanya tuh. Apa urusannya dengan gua? Ya, ya saya dukung semuanya itu. Bila perlu nanti Didit akan saya tatar untuk supaya bisa jadi pura-pura anaknya Mas Gandung. Nah, kalau gitu, ntar malam gua undang. Ya Frans, jangan nggak datang sama Siska ya. Oh iya. Dong. Gua nggak nyanggup deh. Kagak nyanggup. Didit gua lepas di terminal bus. Bukannya dia pura-pura kehilangan orang tua. Malah dia jadi calo bus Metro Mini. Teriak-teriak. Pasar Jumat Ciputat. Dia terima tuh cepet-cepet tuh. Aduh, gua nggak nyanggup dong. Nah, kalau begini ya, dia bakalan kacau nanti malam. Lebih baik cari anak orang lain aja. Oh, jangan Mbak Deng, jangan. Biar anak saya saja ya. Didit, sini kamu. Sini. Duduk. Mulai hari ini kamu harus ikutin perintah Papa, ya. Kamu harus bisa jadi pura-pura anaknya Mas Gandung. Tidak boleh ditawar lagi. Selamat malam. Selamat malam. Didi. Siapa ya? Didit, kamu kok ngomongnya gitu sih? Kok gitu? Ya kagak, so akrab. Kami ini adalah tamu yang diundang oleh Mas Gandung. Oh, siapa ya namanya? Kenalkan, nama saya Frans. Siska. Francisca ya? Oh bukan. Saya Frans, ini Siska. Ada KTP gak? Gak ada. Kalau gitu jangan masuk dulu. Saya mau lapor sama mama saya. Pers, ini kok begitu sih, keterlaluan dia. Masa pakai pura-pura gak kenal sama kita? Saya kan hamilin dia 9 bulan, Pers. Didit, ya. Oh, saya juga sebetulnya pengen marah, tapi tidak berdaya, Mama. Hilang dong dari tadi kalau mau marah. Siska. Frans kan nggak diundang ke sini. Kok dia datang sih? Sus Dewi, kalau bukan karena saya menatar Didit, pesta ini akan jadi berantakan semuanya. Saya datang ke sini kan cuma mau numpang makan aja kok. Oh, maklum. Oh, Dit, kenalkan ya, ini teman Mama, ini Om Frans, dan ini Tante Siska. Oh, Didit ingat sekarang. Pak Frans yang suka darah tinggi, yang suka ngomel terus. Bu Siska yang mulutnya bawel. Ini anak kok ngomongnya jadi loncat begini sih? Dit, jangan kurang ajar begitu. Nanti dikira orang-orang Mama yang ngajarin kamu kurang ajar. Padahal kamu kan dari sononya udah kurang ajar. Maklum, anak-anak saya juga maklum. Dari sananya, Sus ya? Iya, dari kurang sana. ajar, Sus. Bibit. Yuk masuk yuk. Ayo masuk. Silakan duduk. Dicicipin kuahnya, semua sudah tersedia. Ayo, jangan malu-malu. Ya, Assalamualaikum. Mas Darto. Silakan. Sebentar saya panggilkan Mas Gandung ya. Dong. Singapura. Buta. Wajar, anak-anak ini tidak pernah mendapat pendidikan dari orang tuanya ya. Mas, pejuang-pejuang kok kasar ya? Iya betul itu, kurang ajar. Iya. Anak siapa itu? Iya, anak siapa? Iya. Oh, anaknya Mas Gandung. Wah, Iya. untung Gandung orang tuanya. Iya. Kalau bukan, anak itu tak injek-injek kayak bikin tempe. Kalau perlu sama orang tuanya saya injek-injek. Kamu jangan kurang ajar ya. Jangan kurang Justru ajar kamu ya. nanti saya injek-injek, tau nggak? Hati-hati loh, suami saya ini makan orang loh. Aneh, kok saya mau nginjek-injek orang tuanya dia kok sampai sing marah. Malu. Ada apa sih? Dok, itu anak lo buat diajar sopan santun gitu loh. Ajar. Iya. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan anak kami yang tunggal, yaitu yang bernama Didit Gandung Prakoso. Dia ingin mengungkapkan isi hati yang sedalam-dalamnya tentang saksi
perkawinan kami selama 25 tahun. Dit, Dit sayang, sini. ungkapkan isi hatimu yang sedalam-dalamnya. Iya, coba. Ada sikap yang paling penting dalam kehidupan anak kecil, yakni saat ia memutuskan untuk tidak mau lagi pura-pura jadi anak gandum. Karena janji laser disnya pun pura-pura. Dit, kami kan sudah ikat perjanjian dengan memalukan jadi ketahuan nanti. Aduh, Dit. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.